Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan mengasihi kita semua. Mister juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk anak-anak yang merayakannya. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati anak-anak semua. Baik, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Mister ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini. Tuhan Yesus yang akan tolong kami, memimpin kami pada waktu kami akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, temanya kasih Kristus yang mempersatukan. Kasih Kristus yang mempersatukan. Ayat firman Tuhannya terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Mister mengajak anak-anak semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih Kristus yang mempersatukan. Tuhan menginginkan setiap kita, anak-anaknya, untuk hidup dalam persatuan. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan ini bilang apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah berdoa. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Doanya seperti apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Tuhan Yesus menginginkan supaya murid-muridnya menjadi satu. Mereka hidup bersatu. Anak-anakku, inilah kerinduan daripada Tuhan kepada kita. Untuk hidup bersatu, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Tetapi ternyata kerinduan daripada Allah itu untuk manusia hidup dengan rukun, manusia hidup bersatu, tidak bisa terjadi. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa terjadi? Mengapa manusia tidak dapat bersatu? Itu disebabkan karena dosa. Karena dosa, maka manusia tidak dapat bersatu. Sejak Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia saling mementingkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa bersatu dengan sesamanya. Manusia saling menyakiti, iri hati, bahkan saling membunuh, hidup dalam kejahatan. Mister berikan 2 contoh di dalam Alkitab. Orang yang bersaudara, tetapi mereka tidak bisa saling hidup dengan rukun. Contoh yang pertama, yaitu Kain dan Habel. Pasti anak-anak sudah tahu cerita ini. Kain adalah kakak, Habel adalah adik. Waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain mempersembahkan korbannya, Habel juga demikian. Nah, ketika Kain mempersembahkan korbannya dan ia tahu bahwa Tuhan tidak terima persembahannya, maka apa yang dilakukan? Dia minta ampun sama Tuhan karena persembahannya tidak diterima? Ternyata tidak. Justru yang Kain lakukan waktu dia tahu bahwa Tuhan tidak terima persembahannya, dia menjadi marah. Dia menjadi marah dan bahkan akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Dia iri dengan adiknya Habel karena persembahan adiknya diterima oleh Allah.
Nah, anak-anakku, ini contoh yang pertama. Bagaimana dua orang bersaudara. Harusnya mereka itu baku sayang. Harusnya Kain itu sayang sama adiknya, menjaga adiknya, melindungi adiknya. Tetapi karena dosa, maka Kain membunuh adiknya Habel. Contoh yang kedua adalah Esau dan Yakub. Esau kakak dan Yakub adik. Esau juga seperti itu. Esau harusnya sayang kepada adiknya Yakub. Tetapi yang terjadi adalah Esau mau membunuh adiknya Yakub. Kenapa dia mau membunuh adiknya Yakub? Karena Yakub pernah menipu dia dan dia marah. Dia mau membunuh adiknya. Nah, anak-anakku, dua contoh ini tidak boleh diteladani. Kain dan Esau. Kita tidak boleh mencontohi hal yang tidak baik dari kedua orang ini. Nah, kenapa mereka tidak bisa bersatu? Kenapa tidak bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya? Karena dosa. Ketika dosa telah merusak hubungan antara Allah dan manusia, maka saat itu hubungan antara manusia dengan sesamanya juga menjadi rusak. Nah, melihat akan hal itu, Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin akan mampu untuk saling mengasihi lagi. Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak akan mungkin bisa hidup rukun lagi karena manusia telah hidup dalam dosa. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Yang dilakukan oleh Allah adalah Ia datang ke dalam dunia ini. Dia lahir ke dalam dunia yang kita peringati setiap hari Natal. Dan bukan cuma lahir, Dia menderita, Dia mati di kayu salib. Itu semua Dia lakukan untuk kembali agar manusia bisa punya relasi yang baik dengan Allah. Kalau relasi antara Allah dan manusia menjadi baik, maka pasti hubungan antara manusia dengan sesamanya pasti juga akan baik. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kalau pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam persatuan? Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bersatu? Tema kita pada hari ini, kasih Kristus yang mempersatukan. Berarti, kalau kita mau bersatu, hidup dalam persatuan, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus itu yang akan mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda suku, kita berbeda latar belakang, kita berbeda budaya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita dapat disatukan, bersatu di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bahwa kasih Kristus yang telah mempersatukan kami. Meskipun kami berbeda-beda, tetapi karena kami sudah di dalam Kristus, kami disatukan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka masih kecil, tapi kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan diam dan tinggal dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.